Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Ayu Amarwanti, mahasiswi jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Saya akan memaparkan hasil temuan studi selama pelaksanaan praktik pengalaman lapangan gelombang 1 yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 26 Februari 2021. Praktik pengalaman lapangan atau PPL merupakan salah satu kegiatan yang diprogramkan oleh IAIN Tulungagung, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bagi mahasiswanya untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan yang diterapkan di suatu lembaga, dan untuk menambah kesiapan para mahasiswanya memasuki dunia kerja. Saya melaksanakan praktik pengalaman lapangan bertempat di UD Lestari yang terletak di Dusun Sukorjo, Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. UD Lestari merupakan usaha dagang pakan ternak dan pupuk milik Bapak Iskandar yang berdiri sejak tahun 2002. Produk pakan ternak yang dijual meliputi bekatul, konsentrat sapi, vitamin mineral sapi, dan susu sekim anakan sapi. Untuk produk bekatul, UD Lestari memproduksinya sendiri dengan satu hari minimal 5 kali pengolahan, yang setiap satu kali pengolahannya menghasilkan 1 ton 4 kuintal. Dengan harga jual per 50 kilo atau per karungnya seharga 160.000. Sedangkan untuk produk pupuk, UD Lestari mulai menjualnya pada pertengahan tahun 2011 dengan distributor berasal dari CV Jago Subur. UD Lestari pun menjadi kios pupuk dan menaungi Gapoktan atau gabungan kelompok tani yang ada di Desa Ngurup dan Desa Geger yang berjumlah 13 kelompok. Sampai sekarang ini, UD Lestari memiliki 12 karyawan. UD Lestari buka setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. UD Lestari menjual barang dagangannya secara tunai dan kredit. Penjualan secara kredit dilakukan sebagai manifestasi kemudahan yang diberikan UD Lestari kepada pelanggan. Dan karena sebagian besar pelanggan merupakan peternak sapi perah, yang mana peternak sapi perah ini mendapatkan uang 1 bulan sekali dari hasil penjualan susu pada koperasi penampungan susu sapi, sehingga para peternak harus melakukan pembelian kredit terlebih dahulu untuk membeli pakan ternak sapinya. Awalnya itu malahan istilahnya milik bersama, namanya kan usaha bersama. Dari beberapa orang itu mengumpulkan dana, kita buat pakan ternak. Jadi mulai itu sudah memang sudah ada investasi dari beberapa orang berkumpul untuk modal, kemudian kita gunakan untuk pakan ternak, untuk bahan. Awalnya bukan bahan, awalnya barang jadi, tapi karena banyak kesulitan kualitasnya akhirnya kita mengolah sendiri. Niku kan milik bersama niku anggotanya pinten? Dulu pertama ya sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 10-an orang pertama. Kurang 10 orang yang masuk. Kemudian dengan berjalannya waktu
itu banyak kemacetan. Akhirnya orang yang investor itu Sistemnya yang karyawan tugasnya kapan tugasnya setelah ada pembayaran susunya, jadi sekitar tanggal 10 sampai 20. Setiap bayaran susu itu kan tanggal 10 sampai 20. Itu baru karyawan itu menagih peternak yang tidak mau membayar langsung ke kantor. Datanya diambil Dari sini. Jadi ada data dari sini, kemudian dia keliling mendatangi rumah karyawan yang peternak yang tidak mau membayar di kantor. setiap bulan ini pasti ada. Pasti ada, dan memang peternak ada yang seperti itu, mintanya diambil di rumahnya. Ada yang minta. Kalau utang tidak terbayarkan itu ada. Ada, cuma kita minta supaya setiap bulan bisa semampunya. Ada yang 1 bulan bisa 100.000, 200.000. Jadi lama rumahnya, tapi alhamdulillah ada yang lunas. Penjualan secara kredit pada suatu perusahaan akan menimbulkan piutang dagang. Begitupun dengan UD Lestari juga terdapat piutang dagang. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah saya lakukan, UD Lestari mengalami permasalahan di piutang dagang. Permasalahannya antara lain, tidak adanya peraturan tertulis tentang pelaksanaan penjualan secara kredit, terdapat piutang tak tertagih setiap tahunnya yang jumlahnya lumayan besar, banyak piutang yang pembayarannya melebihi jatuh tempo, dan terkadang ada pelanggan yang masih memiliki piutang dagang belum dibayar beralih ke usaha dagang lain. Dengan adanya permasalahan tersebut, pihak pemilik sudah berusaha mengatasinya dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam pembelian secara kredit. Antara lain, yang pertama, pembayaran piutang dagang harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Kedua, pembelian barang kredit maksimal sebesar Rp1.000.000. Ketiga, pelanggan yang masih memiliki piutang maksimal 1 juta tidak akan dilayani pembelian barang kredit. Keempat, pada jatuh tempo pembayaran kredit belum melunasinya akan diberikan waktu pelunasan selama 30 hari. Kelima, kwitansi pembelian secara kredit yang diberikan kepada kreditur diberi keterangan tanggal jatuh tempo pembayarannya. Dan yang keenam, ada karyawan khusus yang mendatangi rumah kreditur untuk menagih piutang dagang. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan tersebut kurang berdampak bagi kelangsungan piutang dagang agar berjalan secara efektif. Karena pelaksanaan komponen pengendalian internal pada UD Lestari masih memiliki banyak kekurangan, yaitu yang pertama mengenai lingkungan pengendalian. Pelaksanaan prosedur persetujuan pembelian secara kredit yang diterapkan pada UD Lestari masih kurang efektif karena tidak menganalisa calon kreditur dengan baik dan kurangnya penentuan syarat-syarat persetujuan kredit. Kedua, mengenai penilaian resiko, UD Lestari masih kurang maksimal dalam menetapkan peraturan persetujuan pembelian kredit karena tidak adanya peraturan tertulis, sehingga menimbulkan resiko piutang tak tertagih ataupun resiko pembayaran melebihi jatuh tempo. Yang ketiga, mengenai informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi antara administrasi penjualan dengan karyawan penagih piutang terkadang masih terjadi miskomunikasi, sehingga terdapat piutang dagang yang belum ditagih. Keempat, mengenai pengawasan. Kegiatan pengawasan atau pemantauan terhadap perkembangan piutang dagang kurang maksimal karena tidak dilakukan setiap bulan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan saldo piutang dagang dan lambatnya pembayaran piutang dagang, sehingga operasional UD Lestari bisa terhambat.
Dan yang kelima, mengenai aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian masih ada yang kurang, yaitu tentang persetujuan pembelian kredit dengan syarat-syarat yang mudah, tidak ada peraturan tertulis mengenai pembelian secara kredit, tidak ada jaminan, dan tidak ada sanksi keterlambatan pembayaran. Sehingga pihak pemilik perlu memperbaiki pengendalian internal terhadap piutang dagang dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya. Karena pengendalian internal piutang dagang yang dilakukan secara maksimal dapat mengantisipasi kecurangan dan mengantisipasi kemungkinan piutang tak tertagih, serta dapat meminimalisir kerugian yang diakibatkan dari piutang tak tertagih dan juga dapat menghindari pelanggan yang bermasalah di masa yang akan datang. Pengendalian internal terhadap piutang dagang yang baik akan mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kebijakan penjualan secara kredit. Demikian sebaliknya, kelalaian dalam pengendalian internal piutang dagang bisa berakibat fatal bagi perusahaan.